Timnas Indonesia Under-23 alami downgrade. Begitulah kira-kira ungkapan yang pantas untuk menjelaskan kondisi tim Garuda Muda. Indonesia gagal lolos ke Piala Asia Under-23 2026 setelah tersingkir dalam laga melawan Korea Selatan. Ironisnya, setahun yang lalu, tim yang sama di bawah asuhan Sintayong di kompetisi yang sama sukses mencapai babak semifinal. Sayangnya pelatih tersebut kini dipecat karena gagal juara. Namun sebagai gantinya, Indonesia Under-23 kini malah mengalami downgrade. Boro-boro juara, bahkan lolos pun tidak bisa. Starting 11 Moment kali ini membahas Timnas Indonesia Under-23 yang alami downgrade di bawah asuhan Gerald Van den Burg. Lantas, separah apa downgrade-nya? Mari kita simak selengkapnya. Ajang Piala Asia Under-23 merupakan salah satu turnamen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, Garuda Muda tampil di ajang ini pada 2024 sebagai debutan. Meski bisa dibilang debutan, hasil yang didapat jauh melampaui ekspektasi. Dari yang awalnya hanya dianggap sebagai tim hiburan, Indonesia kala itu justru menjelma menjadi salah satu kejutan besar turnamen dengan capaian finish di peringkat keempat. Perjalanan heroik itu dimulai di fase grup. Setelah menelan kekalahan tipis dari tuan rumah Qatar pada laga pembuka, Indonesia tampil mengejutkan dengan menumbangkan Australia 1-0. Kemenangan itu menjadi titik balik yang membangkitkan semangat skuad asuhan Sintayong. Laga terakhir fase grup bahkan semakin memperlihatkan mental baja Garuda Muda ketika mereka sukses mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Hasil ini memastikan Indonesia melaju ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekaligus membungkam keraguan banyak pihak. Puncak kisah heroik Indonesia terjadi di babak perempat final melawan raksasa Asia, Korea Selatan. Dalam laga dramatis yang berakhir imbang hingga adu penalti, Garuda Muda menunjukkan nyali besar. Dengan performa gemilang dan mentalitas pantang menyerah, Indonesia akhirnya sukses menyingkirkan Korea Selatan via adu penalti. Kemenangan tersebut pun menjadi headline di berbagai media internasional, menandai betapa luar biasanya perjalanan debutan yang sama sekali tidak diunggulkan. Sayangnya, langkah luar biasa tersebut harus terhenti di semifinal ketika menghadapi Uzbekistan yang tampil terlalu tangguh. Indonesia kalah 0-2 dalam laga penuh tekanan. Perjuangan Garuda Muda pun berlanjut ke perebutan tempat ketiga menghadapi Irak. Meski sempat memberikan perlawanan sengit, namun Indonesia akhirnya kembali tumbang 1-2 melalui perpanjangan waktu. Kisah heroik Timnas Indonesia Under-23 di Piala Asia Under-23 2024 kini tinggal cerita. Sejumlah personel Garuda Muda saat itu kini sudah naik ke tim senior. Sementara pelatih Sintayong kini telah dicopot dari jabatannya. Sepeninggal Sintayong, PSSI kemudian mencoba mengambil langkah berani dengan menunjuk Gerald Van den Burg sebagai pelatih baru di Timnas Indonesia Under-23. Sosok Van den Burg sendiri memang bukan nama yang sembarangan di dunia sepak bola. Ia adalah bagian dari generasi emas Belanda yang menjuarai Euro 1988 serta meraih gelar Liga Champions bersama PSV Eindhoven pada tahun yang sama. Catatan prestisiusnya sebagai pemain sempat membuat publik Indonesia diliputi optimisme tinggi. Kehadirannya juga kian menarik perhatian karena ia tidak datang sendirian, melainkan datang bersama rombongan tokoh asal Belanda lainnya. Salah satunya adalah Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih tim senior Indonesia. Banyak yang percaya bahwa sentuhan Eropa, khususnya Belanda yang terkenal melahirkan filosofi total football, bisa membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia, terutama di level Under-23. Harapannya, Van den Burg dapat melanjutkan pondasi yang sudah dibangun Sintayong, sekaligus memberikan warna baru dalam pengembangan bakat muda tanah air. Namun baru melatih beberapa bulan, optimisme itu langsung berbalik menjadi keraguan ketika Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF Under-23 2025. Indonesia kalah melawan Vietnam di partai final. Kekalahan ini membuat persepsi publik berubah. Van den Burg kini dipertanyakan.
Fakta bahwa Vandenberg memiliki rekam jejak yang minim sebagai pelatih kepala juga semakin memperkuat keraguan. Meski punya nama besar sebagai pelatih, namun catatan karir kepelatihannya ternyata tidak terlalu mentereng. Ia terakhir kali benar-benar menangani sebuah tim sebagai pelatih kepala pada 2008 bersama FC Eindhoven yang bermain di kasta kedua Belanda. Di bawah asuhan Gerard Vandenberg, perjalanan timnas Indonesia Under-23 di kualifikasi Piala Asia Under-23 2025 jauh dari harapan. Alih-alih meneruskan tren positif yang sebelumnya sempat dirintis, Garuda Muda tampil kurang menggigit dan gagal menunjukkan karakter permainan yang solid. Salah satu sorotan paling tajam datang ketika Indonesia gagal mengalahkan Laos. Lawan yang di atas kertas seharusnya bisa ditundukkan dengan mudah. Hasil yang tidak meyakinkan itu akhirnya membuat posisi Indonesia selanjutnya berada dalam situasi genting, karena mereka terancam gagal lolos ke putaran final Piala Asia Under-23 2026 di Arab Saudi. Dalam kondisi tertekan dan menghadapi laga penentuan melawan Korea Selatan, sikap Vandenberg justru semakin memicu tanda tanya. Ia terlihat terlalu percaya diri, bahkan bisa dibilang sesumbar dengan menyatakan bahwa tim-tim lain sebenarnya tidak lebih baik dari Indonesia. Lebih jauh lagi, Vandenberg bahkan masih saja membanggakan pencapaian masa lalunya sebagai juara Liga Champions 1988 bersama PSV Eindhoven dan juara Euro 1988 bersama timnas Belanda. Trofi yang sudah karaten dan berdebu itu kembali diangkatnya ke permukaan seakan menjadi jaminan kualitas kepelatihannya, meskipun fakta di lapangan justru berkata sebaliknya. Saya sudah memenangkan Liga Champions semuanya. Saya tidak memikirkan pelatih Korea Selatan. Vietnam tidak jauh lebih baik dari kami. Thailand tidak jauh lebih baik dari kami. Korea Selatan juga tidak jauh lebih baik dari kami. Itulah yang saya pikirkan, kata Vandenberg sebelum laga kontra Korea Selatan, dikutip via CNN Indonesia. Pada akhirnya berkat kesombongan Gerard Vandenberg, Indonesia Under-23 benar-benar gagal lolos ke Piala Asia. Bertanding melawan Korea Selatan Under-23 di laga terakhir kualifikasi Piala Asia Under-23 2026, pasukan Garuda Muda tak mampu menahan gempuran lawan dan akhirnya harus mengakui kekalahan. Indonesia tumbang dengan skor 1-0 melawan Korea Selatan di laga terakhir babak kualifikasi. Kita semua boleh berkilah kalau level Korea ada di atas kita. Tapi setelah hilang poin melawan Laos dan sesumbar sebelum laga terakhir, kekalahan rasanya menjadi hasil yang terlalu miris. Dalam catatan tabel akhir grup J, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 4 poin. Lebih menyakitkan lagi, raihan tersebut ternyata tidak lebih banyak dari Laos, tim yang harusnya ada di bawah kita. Fakta ini menegaskan betapa menurunnya kualitas performa Garuda Muda di bawah kendali Vandenberg. Dari tim yang dulu mampu mengalahkan raksasa Asia dan menembus semifinal Piala Asia Under-23 2024, kini berubah menjadi tim yang bahkan kesulitan untuk sekedar lolos dari babak kualifikasi. Jika dilihat secara seksama, era Gerard Vandenberg bersama timnas Indonesia Under-23 memang menghadirkan banyak kecacatan. Jika dibandingkan dengan capaian gemilang 1 tahun sebelumnya di era Sintayong, perbedaan kualitas permainan bahkan tampak begitu kontras. Alih-alih berkembang, tim justru menunjukkan penurunan drastis di berbagai lini. Pertama, kelemahan paling mencolok ada di lini pertahanan. Para bek sering terlihat bingung ketika menghadapi tekanan lawan. Koordinasi buruk antara pemain belakang membuat celah mudah terbuka, sehingga lawan dengan gampang menciptakan peluang. Alhasil Indonesia terlalu sering terjebak dalam situasi panik di area berbahaya dan tidak tenang untuk membangun serangan dari belakang. Kedua, lini tengah yang seharusnya menjadi motor permainan justru gagal menjalankan fungsinya. Alih-alih mengatur tempo dan mengalirkan bola, para gelandang tampak kesulitan menjaga ritme. Distribusi bola kerap berakhir dengan salah umpan, sehingga transisi dari bertahan ke menyerang menjadi terputus-putus. Kesalahan mendasar ini bukan hanya mematikan kreativitas serangan, tapi juga memberi keuntungan besar bagi lawan untuk kembali menguasai permainan. Ketiga, sektor sayap atau wing play yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan Indonesia di era SCY, kini nyaris tak kelihatan. Serangan dari sisi lapangan terlihat monoton, mudah dibaca, dan jarang menghasilkan umpan silang berbahaya. Padahal, Indonesia punya pemain-pemain sayap cepat dan eksplosif yang semestinya bisa dimaksimalkan. Pada beberapa laga, sayap-sayap Indonesia dibiarkan lari begitu saja tanpa mendapat suplai bola, meski posisinya sedang tidak terkawal.
Semua ini mengarah pada kesimpulan besar, bahwa Gerald van den Berg tak mampu mengeluarkan potensi terbaik dari skuad yang ia miliki. Masalah bukan hanya pada strategi besar, tapi juga kelemahan di teknik dasar. Passing yang buruk, koordinasi minim, hingga kontrol bola yang lemah menunjukkan bahwa tim ini tidak dilatih dengan detail yang memadai. Ironisnya, skuad yang sama 1 tahun lalu bisa menyingkirkan Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan di Piala Asia Under-23. Beberapa nama dalam skuad seperti Arhan Fikri dan Raihan Hanan juga merupakan skuad warisan STY. Kini di bawah Van den Berg, tim terlihat kehilangan identitas dan mentalitas yang pernah membuat mereka disegani. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Timnas Indonesia Under-23 yang alami downgrade di bawah Gerald van den Berg. Bagaimana menurut kalian? Apa downgrade yang paling mencolok dari Timnas Indonesia Under-23 era van den Berg ini? Atau kalian justru merasa bahwa Timnas Under-23 sekarang jadi makin di-upgrade? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Football Lovers yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, supaya kedepannya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video selanjutnya.